Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang analisis laporan keuangan syariah PT Ciputra Development. Nama kelompok kami yang pertama ada Syatul Latif Mahbub, kedua Fira Alfia Almanda, kemudian saya sendiri Arfata Losanto, kemudian Vina Dwi Kristanti, dan Dinda Naura Darmawan. Analisis horizontal laporan keuangan PT Ciputra Development. Aset lancar pada kuartal 2 dan 1 mengalami kenaikan sebesar 8,2% dan 8% dari kuartal 4. Aset tidak lancar pada kuartal 2 dan 1 mengalami kenaikan sebesar 1% dan 1,2% dari kuartal 4, sehingga total aset masing-masing mengalami kenaikan sebesar 4,6%. Liabilitas jangka pendek pada kuartal 2 dan 1 mengalami kenaikan sebesar 0,7% dan 1,1% dari kuartal 4. Liabilitas jangka panjang mengalami kenaikan sebesar 23% dan 24% dari kuartal 4, sehingga total liabilitas masing-masing sebesar 13%. Total ekuitas mengalami penurunan masing-masing sebesar 4% dan Q2 dari Q2 dan Q1. Ulang, total ekuitas mengalami penurunan masing-masing sebesar 4% pada Q2 dan Q1 dari Q4. Adapun total liabilitas dan ekuitas mengalami kenaikan sebesar 4,6% masing-masing dari Q4. Pendapatan kuartal 2 tahun 2020 mengalami penurunan senilai 4.803.767 setara dengan 63%. Sedangkan pada kuartal 1 mengalami penurunan 80% senilai dengan 6.098.392. Jadi penurunan pendapatan terbesar terjadi pada kuartal 1. Semua penurunan terbanyak terjadi pada kuartal 1 kecuali laba sebelum pajak penghasilan. Namun penghasilan terbesar juga berada pada kuartal 2. Hal ini dapat diketahui searah dengan jumlah penurunan pajak penghasilan pada kuartal 2 lebih kecil dibandingkan dengan kuartal 1. Keadaan perekonomian sedikit lebih bagus pada kuartal 2 karena penurunannya tidak terlalu signifikan. Pada laporan laba rugi kuartal 1 tahun 2020, total pendapatan sebesar 1.509.845 dengan beban pokok penjualan senilai 801.521 atau setara dengan 39%. Artinya, kinerja perusahaan pada kuartal 1 mengalami penurunan dengan laba kotor 708.324 atau senilai dengan 81%. Apabila pendapatan dinaikkan dan beban pokok penjualan diminimalkan, maka akan semakin baik. Next. Ya, baik. Selanjutnya, laporan posisi keuangan menurut analisis vertikal dari kuartal 4 tahun 2019. Pada laporan posisi keuangan kuartal 4 2019, PT Ciputra Development menunjukkan total aset sebesar 36.196.024 dengan spesifikasi aset lancar sebesar 18.195.176 atau setara 50,2% dan aset tidak lancar sebesar 18.848 atau setara dengan 49,7%. Total aset didapat dari 51% utang, dengan utang jangka panjang yang lebih besar dibanding utang jangka pendek, yaitu 27,8% berbanding 23%, serta 49% modal, yang mana berarti aset dari PT Ciputra Development pada kuartal 4 2019 lebih banyak didapat dari utang dengan selisih 3% dari modal. Oke, selanjutnya dari kuartal 1 2020, menurut laporan keuangan kuartal 1 2020, PT Ciputra Development memiliki total aset sebesar 37.870.092 dan pada tahun ini total ekuitas lebih sedikit dibandingkan total liabilitas. Hal ini dikarenakan banyaknya liabilitas jangka panjang. Selanjutnya, dari laporan posisi keuangan kuartal 2 2020, PT Ciputra Development memiliki aset lancar sebesar 51,98% dan aset tidak lancar sebesar 48,1%. Dengan total aset 37.884.189.
Dari sisi persentase 55% dan ekuitas sebesar 17.042.754 atau setara dengan 44,98%. Dapat disimpulkan PT Ciputra Development pada kuartal 2 2020 total liabilitas lebih banyak daripada ekuitas. Pada laporan laba rugi kuartal 2019, total penjualan sebesar 7.608.237 dengan laba tahun berjalan sebesar 1.283.281 kuartal atau setara dengan 16%. Artinya kinerja perusahaan pada kuartal 4 2019 masih berjalan cukup positif dengan beban pokok penjualan dan beban langsung yang cukup besar senilai 3.816.495 atau setara dengan 50%, menghasilkan laba kotor sebesar 3.791.742 atau setara dengan 49,8%. Apabila penjualan dapat ditingkatkan lagi, tentu akan semakin baik dengan peningkatan laba kotor dan penurunan persentase beban pokok penjualan dan beban langsung. Sedangkan pada laporan laba rugi PT Ciputra mendapatkan pendapatan sebesar 1.509.845 dan laba periode berjalan hanya 12,1% dari penjualan sebesar 184.050. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pengurangan beban pokok penjualan dan pajak. Lalu, dari laporan laba rugi kuartal 2 2020, PT Ciputra menunjukkan memiliki total pendapatan sebesar 2.804.470 dengan beban pokok penjualan dan beban langsung yang cukup besar senilai 1.507.639 atau setara dengan 53,75%. Setelah pendapatan dikurangi dengan beban pokok penjualan dan pajak dan juga neto, terdapat hasil laba periode berjalan sebesar 161.800 dengan persentase 5,77 dari pendapatan 2.804.470 dirasa laba tersebut terlalu kecil daripada tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan beberapa komponen pengurang pendapatan yang cukup besar. Jika pendapatan ditingkatkan, lalu beban pokok penjualan dan beban langsung memiliki persentase yang lebih rendah, dirasa akan lebih baik lagi. Baik, sekian penjelasan dari kelompok 6 mengenai analisis laporan keuangan dari PT Ciputra Development. Lebih dan kurangnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.